Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Pada saat itu Tuhan sedang melintasi kota Yeriko. Yang pertama dikatakan Sakeus ini kepala pemungut cukai. Yang kedua dijelaskan bahwa Sakeus ini kaya. Yang ketiga badannya pendek. Jadi tiga hal ini menggambarkan siapa sebenarnya Sakeus itu. Yang pertama, dia adalah kepala pemungut cukai. Kalau bahasa sekarang, kepala kantor pajak. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Biasanya kalau kita dapat surat cinta dari kantor pajak, nggak ada yang happy. Langsung namanya jantung itu berdetak, apalagi saudara disuruh datang. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang suka berhubungan dengan kantor pajak kecuali dia berjemaat di MBC. Ada di sini? Jadi tapi bedanya kalau sekarang petugas pajak itu mengumpulkan pajak dari kita untuk negara Indonesia. Zaman itu petugas cukai itu mengambil pajak dari orang-orang Yahudi untuk diserahkan kepada Romawi. Jadi dianggap sebagai orang pengkhianat bagi mereka. Mengambil hartanya orang Yahudi diserahkan kepada orang Romawi. Yang kedua, bukan hanya dia mengambil pajak, tapi biasanya karena kekuasaannya dia mengambil pajak yang lebih besar daripada seharusnya. Sebagian dikirimkan kepada Romawi, sebagian dia simpan. Maka dari itu dia cepat menjadi kaya. Sekarang di Alkitab ditulis kaya gitu kan sekarang ya. Tapi dituliskan bahwa dia kaya. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa dia uangnya banyak. Kalau istilah zaman sekarang, crazy rich-nya Yeriko, saudara. Ada crazy rich-nya Surabaya, ini crazy rich-nya Yeriko. Orang ini dikenal. Di seluruh Yeriko orang tahu yang namanya Sakeus ini. Selain dibenci, dia terkenal, semua orang tahu. Dan yang ketiga, secara postur dia itu pendek. Bukan berarti lebih pendek, tapi sungguh-sungguh pasti orangnya sungguh-sungguh pendek. Saudara bisa bayangkan pada hari itu si Sakeus ini dengar bahwa Tuhan Yesus lewat di kota Yeriko dan dia kemudian berlari, saudara, kemudian memanjat pohon karena badannya pendek supaya bisa lihat Tuhan Yesus. Pengen tahu karena dia dengar banyak tentang Yesus. Mungkin karena ada juga petugas cukai yang lain yang sudah bertobat duluan dan dia dengar tentang Yesus, jadi dia pengen. Tapi saudara bisa bayangkan ketika dia berlari mencari tempat naik ke atas pohon untuk mencari Yesus, orang-orang yang sudah membenci dia, saya bayangkan anak-anak itu ngambil batu lempar di atas pohon itu. Orang berteriak-teriak mencemoohkan dia. Perjuangan untuk naik pohon bagi seorang yang pendek bukan hal yang gampang. Siapa di sini pernah manjat pohon? Coba angkat tangan. Oh, tidak banyak ya, tapi ada. Ini malah banyak yang perempuan pernah manjat pohon, yang laki tidak berani semua. Manjat pohon itu susah, turun dari pohon lebih susah, saudara. Manjat itu memang susah, turunnya lebih susah. Jadi ketika Sakeus naik ke atas pohon, dia sudah berusaha luar biasa, diketawain orang, supaya bisa lihat siapakah Yesus itu. Dan ketika Yesus lewat di bawahnya, dia bilang, "Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Begitu dengar kata-kata itu, Sakeus tiba-tiba turun dari pohon. Mungkin saudara, saya nggak ada di Alkitab, saya bayangkan bahasa Jawanya babras semua, saudara ya.
ya, cara melorot dari pohon. Kemudian orang-orang mulai menggerutu, mengomel tentang Sakeus. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang-orang di sekeliling itu semua merasa lebih baik dari Sakeus. Merasa bahwa Sakeus ini sampah, orang buangan, pengkhianat. Dan semua merasa harusnya Yesus itu tinggal di rumahku. Karena aku ini lebih sungguh-sungguh loh ikut Tuhan. Kenapa kok tinggal di rumahnya Sakeus? Masa Tuhan ini tidak tahu siapa Sakeus? Sakeus mendengar semuanya, Tuhan juga mendengar omelan orang-orang itu. Ayat ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, coba saudara bayangkan, kita sudah dengar cerita ini berulang-ulang di sekolah minggu, tapi coba saudara bayangkan, ini ada orang yang dibenci, diketawain, dicemooh, dan Tuhan Yesus datang mengatakan dia akan tinggal di rumah Sakeus ini. Dan kemudian orang-orang protes, kenapa ini orang berdosa kok Tuhan Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa? Ini perkataan Sakeus kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuserahkan kepada orang miskin. Ini yang membuat saya respect sama Sakeus. Saudara, separuh harta itu kalau disuruh serahkan itu bukan hal yang gampang. Kalau misalnya syarat untuk masuk jadi jemaat MDC, DK, HB, dan separuh harta, kira-kira sisa berapa orang di ruangan ini? Saya takutnya saya juga nggak di ruangan ini, saudara. Maka dari itu saya katakan, Sakeus ini luar biasa, saudara. Orang yang hartanya nggak banyak bisa serahkan separuh. Orang yang hidupnya pas-pasan bisa serahkan separuh. Tapi orang yang sudah kaya sulit untuk melepaskan hartanya, apalagi separuh. Kemudian dia kasih tambah lagi, kalau ada orang yang pernah kuperas, akan dikembalikan berapa kali lipat? 4. Wong hartanya dapat dari meres, kenapa berani mengembalikan 4 kali lipat? Intinya aku kiri pun tidak apa-apa asal dapat Yesus. Yang lebih hebat lagi menurut saya tidak diceritakan bahwa Sakeus itu telepon istrinya, tanya sama istrinya, Ma, boleh tidak aku kasihkan harta untuk Tuhan Yesus? Hari-hari ini minta maaf ya sebelumnya kalau ada yang tersinggung, tapi memang sengaja. Orang nyumbang 1 juta ke gereja, tanya sama ibunya, istrinya dulu, Ma, boleh tidak aku kasihin gereja 1 juta? Gak usah, buat apa? Sorry, gak jadi ngasih. Ada istri saya di sini, gak apa-apa. Minta maaf. Kalau untuk Tuhan, untuk berkorban, Tuhan harus nomor 1, istri nomor 2. Saya nggak bilang jangan cintai istrimu, harus cinta istrimu, tapi Tuhan harus tetap nomor 1. Kalau saudara setuju, tepuk tangan untuk Tuhan. Ada yang happy di sini ikut saya, ada yang kelihatan cemberut meskipun ditutupi. Saudara, saya sungguh-sungguh respect sama Sakeus. Saya nggak tahu, mungkin malam itu dia pulang tidur di pekarangan, tapi dia dapat Yesus. Tapi dia dapat Yesus. Tapi dia dapat Yesus. Kemudian Tuhan katakan, hari ini keselamatan datang atas rumah ini. Satu hal yang luar biasa. Saya bayangkan Sakeus ini, kalau saya bisa ketemu, saya mau tanya, apa yang membuat dia berani menyerahkan semuanya untuk
Tiga hal yang saya belajar dari cerita Sakyus ini. Yang pertama, tidak ada yang terlalu kotor bagi kasih karunia-Nya yang begitu besar. Saudara, kadang kita mau berbagi Injil, kita bilang ini orang sugih. Mungkin dia tidak butuh Yesus. Ini orang sangat berkuasa, dia mungkin tidak butuh Yesus. Atau mungkin kita katakan orang ini dosanya sudah terlalu banyak, sudah terlalu rusak. Tidak mungkin dia datang kepada Yesus. Tidak ada yang terlalu kotor untuk kasih karunia yang begitu besar. Kita baru melewati Paskah, pengorbanan yang Tuhan sudah berikan, mengingatkan kita, semua kita ini butuh Yesus. Satu kali saya punya teman, berusaha saya cerita tentang Yesus, mengajak dia datang ke rumah. Zaman itu belum namanya kontak, baru namanya kesan. Sebelum datang saya terpaksa memberitahu teman-teman yang lain supaya tidak kaget latar belakang orang ini. Saya beritahu nanti kalau datang diterima ya, jangan terlalu bertanya macam-macam. Dia masih muda, kaya, masih single, tapi dia tinggal dengan wanita lain, bahasa Belandanya samenleven. Bahasa Indonesia lebih cocok namanya kumpul kebo, saudara. Hebatnya kebunnya lebih dari satu. Ada yang kebun freelance, ada kebunnya orang, sama dia tetap diajak kumpul-kumpul. Saya ngomong-ngomong pada saat yang bersamaan punya 4 kebun. Saya bilang, gimana kamu? Luar biasa. Akhirnya dia datang. Dia datang cuma sekali ke kesan waktu itu. Tapi kami masih tetap hubungan. Kalau saya ketemu, dia panggil saya Pak Pendeta. Pangkat saya, kalau di gereja Bapak, kalau ketemu dia jadi pendeta. Tapi saya mau beritahu, tidak ada yang terlalu kotor yang Tuhan tidak bisa bereskan. Amin. Begitu besarnya kasih Tuhan. Maka dari itu ketika Sakyus dengar bahwa Yesus mau tinggal di rumahnya, seumur hidup semua orang hanya mencemooh dia meskipun dia kaya. Tapi hari itu dia pertama kali merasakan bahwa dia diterima. Untuk itu dia rela menyerahkan seluruh hartanya. Saya senang di gereja ini. Beberapa kali orang-orang pelayan Tuhan yang ditolak di mana-mana dikasih kesempatan pelayanan di sini. Ada yang telepon saya, gimana cek itu? Itu kan orangnya hidupnya gini. Saya hanya merasa bahwa tidak ada dari kita satu pun yang di sini yang sempurna. Tidak ada. Kalau hanya yang sempurna yang boleh khotbah di tempat ini, hanya Tuhan Yesus yang boleh berdiri di sini. Tidak ada yang lain. Saudara mungkin bilang, Pak, si A itu kalau khotbah hebat, harusnya dia yang diundang. Saudara tidak pernah tinggal sama-sama. Coba tanyakan supirnya. Betul. Saya di satu pelayanan saya dengar cerita-cerita orang-orang yang hebat, yang pembantunya dan supirnya selalu mengeluh perlakuannya sangat tidak manusiawi. Oh, di luar hebat. Maka dari itu saya senang ketika orang-orang itu diundang. Gereja ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Tidak ada dari kita yang merasa aku lebih baik dari kamu. Karena semua kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Yang kedua yang saya belajar dari Sakyus, orang yang besar dosanya diampuni, semakin besar pula kasihnya kepada Tuhan. Lukas 7 ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, Alkitab mengajarkan, kalau kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak, kemudian kita diselamatkan, maka kita berbuat banyak kasih untuk Tuhan. Tapi kalau disuruh baca Alkitab susah, baca itu doa susah,
untuk ikut kurungan pekerjaan Tuhan susah, kemungkinan besar kita tidak merasa bahwa kita ini layak masuk neraka. Dan ketika kita diselamatkan, kita diterima banyak dari Tuhan. Untuk supaya kita bisa mengerti, misalnya saya kasih analogi sebenarnya. Kalau hari ini selesai khotbah pas jam 12, saudara ketemu saya bilang, "Cik, belum makan, ayo tak traktir makan. Ada mie enak." Saya makan, saudara. Saya coba dan sungguh-sungguh enak. Kemudian saya karena lapar minta tambah satu lagi. Yang muda mungkin dalam hati bilang ini dikasih satu, minta 2. 5 tahun lagi saudara berusaha cerita tentang mie yang enak, saya lupa. Saudara pasti merasa gini, ini loh sudah ditraktir, ibu-ibu, saya lupa lagi. Tapi misalnya minggu lalu ini minggu yang sangat berat, karena bank mau nyita rumah saya, dan kolektor mau ambil mobil saya, istri dan anak saya akan tinggal di luar, di jalan, tidak ada tempat tinggal. Kemudian Sabtu malam Pak Aki ini telepon, "Ojek tol nggak usah bingung, besok tetap khotbah, utangnya bayari kabeh." Saya mau tanya, 5 tahun lagi saya masih ingat nggak, saudara? Ingat. 10 tahun lagi masih ingat nggak, saudara? Kalau enggak kebati. Itu ya. Kenapa? Karena sesuatu hal yang besar. Seringkali kita lupa latar belakang kita, bahwa siapapun kita, mungkin kita bukan pembunuh, mungkin kita bukan drug addict, tapi setiap orang itu jatuh dalam dosa dan layak masuk neraka. Untuk itulah Yesus naik di kayu salib, menebus diriku dan setiap kita di tempat ini. Tidak ada satupun yang layak masuk surga, hanya karena kemurahan Tuhan kita dimasukkan di dalam kerajaan surga. Semakin kita menyadari keberadaan kita, semakin kita menghargai yang Tuhan kita lakukan. Semakin kita menyadari banyak yang kita terima, semakin banyak yang kita berusaha berikan kepada Tuhan. Saya masih ingat ketika saya baru pelayanan, masih aktif di mahasiswa di forum sana, sama Pak Narmo ada retreat mahasiswa di Batu. Saya dapat kebagian mengisi 1 sesi. Ditentukan tanggalnya, ditentukan topiknya. Kemudian salah satu klien saya, orang beli paling besar, dia telepon dari Jakarta, "Cik, aku mau ke Surabaya." Langsung dalam hati puji Tuhan. Tanggal berapa? Tanggalnya persis tanggalnya retreat. Saya bilang, "Bisa enggak maju sehari?" Enggak bisa. Bisa enggak mundur sehari? Enggak bisa. Bisa enggak maju seminggu? Enggak bisa. Saya sibuk. Bisa enggak mundur seminggu? Enggak bisa. Saya mau ke China. Mundur 2 minggu saya masih di Cina, dia bilang. Dilema misalnya. Ngisi 1 sesi, enggak dapat apa-apa, atau enggak ngisi dapat duit. Kalau saudara dilema, wah bagi saya itu satu dilema yang berat. Saya tahu kalau saya telepon Pak Narmo, saya cerita, dia pasti jawab kayak gini, "Cik, jualan aja tak ganti di 1 sesi." Akhirnya saya pergi ke Batu. Saya pikir pada waktu itu, kalau saya pergi untuk Tuhan berkorban, nanti pulang Senin, Selasa, Rabu, pasti berkati tiba-tiba jadi banyak. Ternyata tidak. Lewat seminggu, lewat 2 minggu, orangnya sudah pulang ke perizinan, tidak kontak saya. Sampai 1,5 bulan lebih baru dia datang. Dan kemudian saya bisa melihat apa yang ada dalam hati saya. Pilihan yang Tuhan kasih, mana yang harus nomor 1? Tuhan dulu atau pekerjaan kita dulu? Apalagi hal-hal yang seperti ini, saudara. Ketika semuanya seret, kita dikasih pilihan. Tuhan dulu atau berkat dulu. Belajar untuk memutuskan. Saya juga belajar, bukan hal yang mudah, tapi belajar. Di dalam mengikut Tuhan, itu adalah keputusan pribadi. Nggak bisa ngajak rame-rame. Saya tahu Sakyus itu kan orang kaya itu biasanya banyak temannya. Yang miskin nggak punya teman, tapi orang kaya itu punya teman biasanya. Tapi hari itu ketika dia dengar Tuhan Yesus datang,
Dia bilang sama teman-teman yang sesama presiden, ayo kita cari Tuhan Yesus. Yang lain ketawa, ngapain Yesus, kita sepedaan dia. Yang di sini kan tak sepedaan. Ada yang bilang, ayo kita cari Yesus, jangan kita ngafe, ada restoran baru buka. Ayo ikut Yesus. Yang lain bilang, enggak kan. Diketawain orang-orang kita di sana, nanti dilemparin telur busuk di sana. Akhirnya dia harus memutuskan seorang diri. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi siapa-siapa. Untuk datang kepada Yesus, kadang kita harus meninggalkan semuanya. Bukan pilihan yang gampang. Dulu ada lagu, mengikut Yesus itu keputusanku. Meski sendiri ku tetap ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Perlu dengar lagu-lagu seperti itu lagi. Perjalanan kita mengikut Yesus tidak bisa harus rame-rame. Pacarku tidak mau, jadi aku tidak bisa. Mengikut Yesus itu keputusan pribadi. Saya juga nggak tahu kenapa Ibu Sakius juga ikut datang waktu itu. Mungkin Ibu Sakius juga nggak mau, anak-anaknya juga nggak mau. Mengikut Yesus tidak bisa ikut rame-rame. Satu personal decision yang harus dibuat. Yang ketiga, Tuhan itu yang mencari kita. Dia bahkan tahu nama kita. Kita ini orang-orang yang hilang, bukan kita cari Tuhan, Tuhan cari kita. Dikatakan Tuhan ketika ayat pertama dikatakan dia akan melintas di Yeriko. Bukan dia akan berhenti dia akan melintas di kota itu. Ketika Sakius dengar Tuhan Yesus mau lewat. Tapi Tuhan Yesus tahu di dalam lintasan itu ada orang namanya Sakius yang membutuhkan keselamatan. Kadang Tuhan datang untuk satu rombongan. Dan saya juga belajar kadang Tuhan datang untuk satu orang yang khusus. Kalau dia datang untuk satu orang yang khusus, apakah kita akan meresponi panggilannya? Dia mau datang untuk setiap kita. Dikatakan di ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang di sini dulunya hilang? Tapi Tuhan temukan kita bisa kumpul lagi hari ini. Kita ini orang-orang yang hilang. Tuhan datang 2000 tahun yang lalu, dia mengambil keputusan. Si A, si B, si C, semua kalaupun tidak akan ada yang mau ikut dia tetap naik di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Hari-hari ini saya tahu pandemi ini hari-hari yang tapi saya mau beritahu kita punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kita setia, kita nggak setia, Dia tetap setia. Saya dapat gambar ini. Kesetiaan seorang wanita teruji di saat pasangannya berada di titik terendah dalam kehidupannya. Kesetiaan seorang pria teruji ketika pria itu berada di titik tertinggi di dalam kehidupannya. Artinya wanita itu bisa setia enggak ketika suaminya sedang terpuruk, nggak punya kerjaan, nggak bisa ngasih uang, sakit-sakitan, sudah nggak bisa apa-apa. Apakah wanita ini akan tetap menghormati suaminya? Di sana tes kesetiaannya. Tapi pria berbeda. Kalau saudara mau tahu seorang pria itu bisa setia atau tidak, ketika dia di puncak daripada segala-galanya, duit banyak, lagi sukses, tenar, kekuasaannya besar, apakah dia tetap setia? Tapi kita punya Tuhan yang jauh berbeda. Ketika dia di puncak tertinggi dan kita di titik yang terendah, Tuhan yang di puncak tertinggi itu turun ke titik yang terendah, mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Pada waktu kita belum melakukan apapun, Dia mati untuk kita. Kalau dulu kita dosa, Tuhan cari kita. Ketika Sakius masih hidup di dalam dosa-dosanya, Tuhan cari dia. Sekarang kita adalah anak-anak
masakan dia tidak sertai kita, masakan dia tidak tolong kita, masakan dia tidak buat keajaiban dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 2 mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan sudah kasihkan anaknya mati di kayu salib untuk setiap kita ini, ketika kita masih berdosa, ditanyakan masakan saat ini, dia tidak masih menahan-nahankan hal-hal kecil bagi kita. Yang paling besar, hadiah yang terbesar, dia sudah berikan bagi kita. Seringkali ketika orang sedang masalah, ada yang bilang, mungkin kamu kurang doa. Ketika ada orang sakit, tahu mungkin kamu ada dosa. Ya mungkin betul, mungkin tidak. Tapi saya paling gak suka saudara dengan kayak gitu. Kenapa? Saya tahu Tuhan saya jauh lebih baik daripada itu. Kalau hari-hari ini kalau lagi susah datang kepada Tuhan, apapun yang orang katakan, kamu kurang doa, kamu kurang baca firman, kamu kurang ABC. Tapi saya mau kasih tahu, kasihnya jauh lebih besar daripada semuanya. Tuhan itu jauh lebih baik daripada itu. Saya mau cerita sedikit apa yang terjadi dalam hidup saya 3 minggu terakhir ini. Bukan curhat, cuma saya mau cerita kebaikan Tuhan. Biasanya mendekati jadwal khotbah ini 2 minggu itu alarm tubuh ini sudah mulai bunyi, sudah mulai badan tidak enak, punggung kecetit, macam-macam. Dalam pelayanan, salah satu pelayanan, saya dapat masalah yang cukup besar, disalah mengerti, dimarah orang, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa jelasin ke siapa-siapa juga. Tiap hari telepon berdering, membicarakan masalah itu. Baru mau nyiapin teleponnya bunyi, mau coba gini. Wih, rasanya nggak bisa nyiapin. Apalagi ditambah lagi istri saya nanti sore ada pelayanan, jadi rumahnya jadi lebih tegang. Sekalian promosi gitu ya. Bayangin 1 orang aja tidak tegang, 2 orang sekarang begitu ya. Kesehatan tak baik, di dalam pelayanan ada masalah, dalam pekerjaan juga tak lebih baik. Saya ini mengerjakan untuk satu perusahaan asing, menanamkan untuk tanahnya. Dikerjakan mulai tahun 2019, diselesaikan 2020, sampai sekarang nggak dibayar. Saya nagih, diulur, terakhir dikatakan dibayar sebagian lagi nggak ada di kontrak, harus dibikinkan kontrak baru, dicarikan pembanding baru, atau sampai kapan. Akhirnya sudah mau apa lagi? Jadi masa-masa yang tidak enak bagi saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Persis sebelum Lebaran itu, sebelumnya saya ini beli burung, saudara. Beli burung, saya ini bukan orang yang suka burung, tapi beli burung. Tapi sebenarnya ada yang suka burung juga di sini ya. Saya ini beli burung karena orang itu beli tanaman saya beberapa kali. Ya supaya sama-sama happy, saya beli burung. Dia bilang ini burung murai batu, wah bagus pak, gini. Saya beli di rumah. Burungnya ini tipe introvert, saudara, banyak bunyinya. Jadi bunyi hanya sekali-sekali. Sampai setiap kali datang orang ke rumah, tukang kebun saya, di kantor yang ngerti burung, bapak beli berapa? Saya kasih tahu anak, wah dibohongi pak, ini burung murah ini pak. Saya tambah sakit hati. Sampai satu kali tukang kebun saya itu bilang gini, pak tak lombakan pak, Bayu Urip ini ada lomba di daerah Tanis, tak lombakan, tiketnya 100.000, ya wis bawaan. Saya bilang, saya nggak ikut, wis bawaan dicoba. Iya pak, biar tahu ini baik atau nggak baik. Setengah 1 siang hari Sabtu sebelum Lebaran, dia telepon, pak mau ngasih tahu apa? Burungnya juara 1, dia bilang gitu. Begitu dilombakan itu menang juara 1, dia bilang gitu. Ada yang mau beli dijual nggak pak? Begitu dikasih tahu juara, nggak mau tak jual. Ya,
Jadi akhirnya burung itu nggak jadi dijual. Kemudian dia mau lombakan lagi, diikutkan lomba, barusan ini ada lomba besar, saya lupa dekat mau atau mana, saya juga nggak ikut. Ikutkan Pak, ini yang kelas atas semua burung-burung yang dilombakan. Ternyata nggak cukup juara satu. Bagus tapi nggak cukup juara satu. Habis ini mau tak leskan vokal dulu. Ada guru vokal di sini. Tapi itu hal kecil, tapi membuat saya hiburan menghadapi hari-hari yang berat. Masalah pelayanan kemarin selesai, semua selesai dengan baik. Dari hari ke hari selesai dengan baik. Saya ditelepon sudah selesai semua. Wah lega. Masih punya waktu setengah hari untuk mempersiapkan hari ini. Yang lebih luar biasa, perusahaannya tak tagih-tagih tidak bisa. Alasannya segala macam. Dia minta faktur PPN, minta invoice yang baru. Untuk kerjaan yang saya sudah mulai 2019, untuk supaya saudara sadar ini 2021, ya, dan sudah lama sekali perusahaan BNA. Ketika saya buat PPN sama invoice-nya, termasuk DP yang saya terima tahun 2019. Jadi saya buatkan. Tapi pada waktu saya serahkan di dalam hati saya, ini orang ini bersalah ya. DP yang dulu dikasihkan itu bisa ditransfer lagi. Saya nggak dibayar dan saya sudah kerja, tapi yang sudah dibayar bisa dibayar lagi. Dalam hati saya nggak cerita siapa-siapa. Kemudian hari Jumat pagi saya buka laptop, saya lihat FBP ada transferan masuk, saya lihat betul sekali. Yang dulu sudah dibayar ulang, yang seharusnya saya dapat tidak dibayar. Tapi tak hitung-hitung yang beda cuma 1 juta. Tuhan itu luar biasa. Yang benar dibikin salah supaya yang salah dibenar. Betul. Tadi saya khotbah sesi yang pertama selesai, saya turun ke bawah. Ngopi sama Pak Andreas, saya buka WA saya. Orangnya WA lagi. Deketin tak kirimi kontrak, tanda tangan kirim beli, sisanya mau tak bayar lagi. Tuhan ini luar biasa. Saya memberikan satu hal. Mungkin ada yang bilang itu kan semua ketepatan, kebetulan semuanya. Kita punya Tuhan yang menguasai alam semesta, yang mengatur semua kebetulan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara nggak mau, biar dikasihkan saya semuanya. Saya mau. Ketika saya mau misi di pagi, Bu Ellen nanya saya, mau lagu apa? Saya tanya, lagunya apa? Singing the good song. Saya bilang udah lagu itu aja. Ketika saya nyanyi lagu itu, saya merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Kalau hidupmu hari-hari ini sangat berat, saya mau beritahu, kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang mencari orang yang berdosa pun Dia cari. Masa Dia biarkan anak-anaknya susah dan Dia tidak tahu? Mari kita datang, kita memuji Dia, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya undang pemain musik kita nyanyi. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah.